Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benita Rahmawati. Saya adalah mahasiswa jurusan kimia dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Peta konsep bab 7 kita mempelajari tentang yang pertama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua adalah kebudayaan dan peradaban di masa Islam, yang ketiga adalah jejak peradaban Islam, dan yang keempat adalah kemajuan Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam nanti kita akan mempelajari tentang agensi ilmu dalam Islam, integrasi ilmu, iman dan amal, kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Dalam kebudayaan dan peradaban di masa silam, nanti kita akan membahas faktor penyebab kemajuan dan kemunduran, serta kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Di kemajuan iptek, kita akan pelajari tentang bagaimana pandangan Islam terhadap kemajuan iptek dan merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Jejak peradaban Islam nanti ada dua, yaitu wujud peradaban Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikembangkan dengan metode ilmiah. Nah, karena itu ia bersirikan antara lain sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif atau bersusun dan bertimbun. Nah, Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan yang kita sebut dengan knowledge, keduanya itu bersumber dari Allah. Nah, dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia, dan selain manusia, ilmu dan pengetahuan. Ini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 dan Quran Surat Al-Alaq. Nah, Allah menurunkan wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan hadis, dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini. Maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Nah, apa sih agensi ilmu dalam Islam? Islam itu menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, maka jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Nah, Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali ia memiliki ilmu pengetahuan. Nah, integrasi ilmu, iman, dan amal. Ini apa sih integrasinya? Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Dengan demikian, dalam ajaran Islam ini tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan juga amal soleh. Nah, iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu akan akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran. Selanjutnya adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Nah, kita akan belajar tentang keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang yang berilmu. Nah, tanggung jawab ilmuwan, orang yang berilmu, baik itu yang disebut
ilmuwan, ulama ataupun saintis atau ahli sains adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekuensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang secara vertikal ini kepada Allah dan secara horizontal ini kepada sesama makhluk. Nah, hal ini perlu ditegaskan karena ada kalanya yang menuntut ilmu agar dianggap pandai dan dipuji oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Nah, di antara tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan amanat Allah, yaitu dengan menjadi guru. Kewajiban seorang muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah kepada sesama manusia. Yang kedua adalah memelihara lingkungan atau alam semesta. Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, demi kepentingan manusia sendiri. Nah, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islam yang konkret dan dapat diindera oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Nah, secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal umat Islam pada saat itu. Kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern. Ini ada Jahili bin Hayyan yang temuannya di antara lain menemukan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Dan yang kedua adalah pemaduan antara asam hidroksilik atau senyawa garam dengan asam nitrik. Kemudian yang ketiga menemukan cara yang efektif nih untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat. Yang keempat merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk mengalihkan tinta cairan emas. Dan ada banyak lagi ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi dan juga Ibnu Sina. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek itu apa sih? Islam memberikan perintah yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Nah, di samping dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang bentuknya bervariasi, menyuruh untuk manusia untuk menggunakan akal dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya yaitu Allah. Sejarah Islam juga menyebutkan bahwa saat umat Islam meraih kemenangan dalam perang Badar, perang pertama antara umat Islam dengan kaum kafir, umat Islam mendapatkan banyak tawanan. Uniknya, pada tawanan tersebut bisa bebas bila mereka mengajarkan baca tulis pada umat Islam, sebuah kebijakan yang tidak lagi lazim bagi masyarakat Arab saat itu. Nah, yang kedua adalah merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Nah, Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, tapi benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada. Namun, belum terorganisasi kebangkitan umat Islam bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Ada kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Cirebon, Banten, Kesultanan Cirebon, kerajaan Mataram, Kuatalo, dan Luwu. Kesimpulan, banyak dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.